Perkenalkan, saya Yohana Sembiring sebagai perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah pengauditan 2. Saya akan membahas tentang pemeriksaan subsequent event dan penyelesaian pemeriksaan. Di mana ada pun anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri Yohana Sembiring, Juli Terata Yenggolan, Candika Marsili Pardusi, Junian Sensirega, dan juga Elizabeth Tambunan. Yang pertama kita bahas dalam subsequent event adalah pengertiannya dahulu. Subsequent event adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan, sehingga sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, yang dapat berdampak material sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 8 dan SAK etap, peristiwa ini bisa bersifat menguntungkan maupun tidak menguntungkan dan dibagi menjadi dua jenis utama. Nah, adapun sifat dari subsequent event ataupun jenis utamanya yaitu yang pertama ada peristiwa penyesuaian yang memberikan bukti tambahan atas kondisi yang sudah ada pada akhir periode pelaporan. Yang kedua, ada peristiwa non-penyesuaian. Peristiwa ini berkaitan dengan kondisi yang muncul setelah pelaporan. Tidak perlu menyesuaikan angka dalam laporan keuangan, namun jika material harus diungkapkan agar tidak menyesatkan pengguna laporan. Contoh dari subsequent event ini untuk peristiwa penyesuaian yaitu piutang tidak tertagih karena pelanggan sudah mengalami kesulitan keuangan sebelum tanggal neraca dan kemudian bangkrut. Yang kedua yaitu penyesuaian tuntutan hukum yang terkait dengan kejadian sebelum periode pelaporan. Yang ketiga yaitu penyesuaian estimasi berdasarkan informasi baru yang relevan dengan kondisi sebelumnya. Nah, contoh yang kedua bagi contoh peristiwa non-penyesuaian yaitu penerbitan saham baru atau obligasi, akuisisi atau pembelian bisnis, kebakaran atau bencana setelah tanggal neraca, tuntutan hukum akibat kejadian setelah periode pelaporan, dan juga ada kebangkrutan pelanggan karena kejadian baru, misalnya seperti bencana setelah neraca. Adapun tujuan dari pemeriksaan subsequent event ini ada 5. Yang pertama yaitu menentukan apakah ada kejadian penting setelah tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, menentukan kemungkinan tertagihnya piutang. Nah, jika setelah tanggal neraca piutang dilunasi pelanggan, maka tidak perlu diragukan collectibility-nya. Tidak perlu dibuat penghapusan atau penyisihan utang. Yang ketiga ada barang dalam perjalanan. Memastikan bahwa barang dalam perjalanan per tanggal neraca benar-benar masih dalam perjalanan. Kemudian yang keempat memastikan bahwa liabilitas dan beban yang masih harus dibayar. Terakhir yang kelima yaitu memastikan bahwa tidak ada liabilitas perusahaan yang belum dicatat per tanggal laporan posisi keuangan. Prosedur pemeriksaan subsequent event ada 8. Yang pertama, untuk memeriksa subsequent event, auditor tuh harus periksa pengeluaran kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan neracanya sampai mendekati tanggal sesuai audit fleet work. Yang kedua, periksa penerimaan kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya audit fleet work. Yang ketiga, periksa bukti penerimaan barang sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya audit. Kemudian keempat, periksa bukti pengeluaran barang sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya audit. Yang kelima, periksa cut-off pembelian, cut-off penjualan. Yang keenam, review laporan keuangan interim untuk periode sesudah tanggal neraca. Yang ketujuh, meminta salinan dari notulen rapat direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan pelajari notulen tersebut untuk mengetahui apakah ada komitmen yang dibuang perusahaan dan baru dipenuhi di periode setelah tanggal pelaporan posisi keuangan. Dan juga lakukan tanya jawab dengan pejabat perusahaan yang berwenang. Nah, adapun pemahaman auditor atas pengendalian internal pada subsequent event ini yaitu untuk mengidentifikasi posisi celah kesalahan atau kecurangan fraud
Yang kedua, komponen yang dievaluasi berupa lingkungan pengendalian seperti fondasi etika, integrasi, dan gaya kepemimpinan manajemen. Yang ketiga ada metode evaluasi auditor, ada 3 metode, yaitu wawancara, observasi, dan juga inspeksi. Yang keempat, ada dampak terhadap pelaksanaan audit ini. Jika pengendalian audit ini terlalu kuat, maka risiko dinilai rendah atau thorough, pengujian data atas angka bisa dikurangi. Tapi jika terlalu lemah, risiko dinilai tinggi, pengujian data harus diperbanyak, auditor akan mengeluarkan manajemen letter berisi rekomendasi perbaikan untuk perusahaan. Nah, bagaimana cara mengendalikan pengendalian internal ini? Nah, di sini kami sudah uraikan cara untuk mengevaluasi pengendalian internal. Yang pertama, kita bisa mendokumentasikan sistem atau merekam pemahaman dengan cara membagikan kuesioner pengendalian intern berisi daftar pertanyaan dan standar komprehensif mengenai operasi perusahaan. Biasanya dirancang agar jawaban tidak mengidentifikasi adanya potensi kelemahan atau celah risiko. Yang kedua dengan bagian alir dengan representasi visual menggunakan simbol-simbol grafis untuk melacak pergerakan dokumen dan proses dari awal sampai akhir. Yang ketiga dengan uraian tertulis. Penjelasan deskriptif dalam bentuk teks tertulis mengenai sistem klien biasanya digunakan untuk entitas bisnis yang berskala kecil dengan sistem yang sederhana. Yang kedua, melakukan pengujian pengendalian dengan wawancara dan juga observasi, inspeksi, dan juga pelaksanaan ulang. Yang ketiga, penilaian akhir dan kesimpulan dengan menggunakan identifikasi, penetapan risiko pengendalian, dan juga penyusunan manajemen letter jika dibutuhkan. Nah, adapun compliance test dan evaluasi akhir. Nah, pengujian kepatuhan dilakukan auditor untuk memastikan prosedur internal perusahaan benar-benar dipahami demi mencegah kecurangan dan juga kesalahan pencatatan. Dalam pelaksanaannya, auditor bisa menguji siklus pengeluaran dan penerimaan kas untuk memastikan adanya otorisasi pembayaran, pemisahan tugas, penyetoran dana, dan transaksi serta kelengkapan dokumen pendukung seperti surat jalan dan pesanan pembelian. Nah, jika dari seluruh pengujian ini ditemukan banyak pelanggaran prosedur, auditor akan menyimpulkan bahwa pengendalian internal perusahaan lemah dan melaporkan temuan tersebut kepada manajemen melalui manajemen letter. Selanjutnya kita masuk dalam penyelesaian pemeriksaan piutang. Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan akuntan publik sebelum melakukan draft audit report. Yang pertama, periksa kecukupan presentasi dan disclosure. Yang kedua, review ada tidaknya kontingen liabilitas dan komitmen. Yang ketiga, review subsequent event. Yang keempat, lakukan final analytical review. Yang kelima, review going concern perusahaan. Kemudian, evaluasi kecukupan bukti audit yang dikumpulkan dengan mengisi audit checklist. Nah, penyelesaian pemeriksaan piutang bisa melalui kontingen liability. Nah, contohnya antara lain perkara hukum yang belum selesai, sengketa pajak, jaminan atas utang pihak lain, garansi produk, letter of credit yang belum digunakan, serta tuntutan terjadinya hak paten atau produk. Nah, syarat untuk menggunakan kontingen liability ini meliputi adanya potensi kewajiban, ketidakpastian jumlah, dan ketergantungan pada kewajiban di masa depan. Ada 3 cara untuk penyelesaian pemeriksaan piutang. Yang pertama, review komitmen, di mana auditor perlu menanyakan kepada manajemen apakah terdapat komitmen penjualan dan pembelian yang berpotensi merugikan perusahaan. Yang kedua, lakukan final analytical review, di mana standar audit mengharuskan auditor melakukan analytical review di akhir proses audit. Prosedur ini biasanya dilakukan oleh manajemen dan partner audit untuk menilai apakah masih ada hal yang tidak wajar dalam laporan keuangan final, serta menentukan apakah perlu klasifikasi atau tambahan prosedur audit. Nah, cara ketiga yaitu evaluasi going concern perusahaan. Beberapa indikator yang dapat menimbulkan keraguan auditor terhadap going concern klien meliputi kesulitan keuangan seperti ketidakmampuan melunasi kewajiban, jangka pendek maupun panjang. Nah, kerugian berkelanjutan hingga melebihi modal di setor, kehilangan pelanggan utama, serta penjualan aset tetap untuk membayar utang.
Ada beberapa hal yang harus dilakukan akuntan publik untuk penyelesaian pemeriksaan piutang. Auditor harus meminta manajemen menyusun rencana untuk mengatasi keuangan dan mengevaluasi kewajaran, karena hal ini mempengaruhi opini audit. Selain itu, dalam proses audit, kertas kerja harus direview berjenjang dan didokumentasi melalui review notes yang wajib diselesaikan sebelum laporan diterbitkan. Kemudian, auditor juga menyusun dan mendiskusikan audit adjustment dengan klien. Jika terdapat kesalahan material yang tidak disetujui, opini wajar tanpa pengecualian tidak dapat diberikan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk atensinya.